Setiap tahun dari tahun ke tahun hanya dia, hanya dia, hanya dia. Apakah tidak ada pihak lain lagi yang bisa masuk ke situ? Itu yang kata monopoli. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Pemirsa, terkait pelaksanaan proyek pembangunan di NTT yang selama ini terjadi pada tubuh pemerintah yakni monopoli sebagai bentuk ketidakadilan sosial, untuk itu diharapkan proses yang selama ini terjadi sekian lama tahun harus dimusnahkan bahkan harus di-stopkan. Proyek pengadaan kapal ikan dan perahu ketinting pada Dinas Kelautan dan Perikanan NTT yang berlangsung setiap tahun dengan menelan dana miliaran rupiah ini mutlak dikuasai PT Putra Unggul Group Kupang. Permainan lama yang dilakoni bertahun-tahun ini oleh pihak dinas teknis terkait dan PT milik Ismail Dean ini harus mendapat perhatian serius daripada pihak yang berkompeten baik itu legislatif, pers dan pemerintah itu sendiri. Juli Laskodat ketika diperhadapkan dengan monopoli proyek, dirinya sungguh kaget dan baru tahu persis nama perusahaan yang selama ini bertindak sebagai pemenang tunggal proyek pengadaan kapal ikan di NTT. Saya hari ini baru tahu nama perusahaan ini. Memang selama ini yang terjadi seperti itu, dan hal ini juga tidak disukai oleh Pak Gubernur kita. Tandas Juli dengan nada kesal. Selengkapnya ikuti dialog interaktif Bung Franco berikut ini. Pemerintah kan menghabiskan uang, sementara di pihak ketiga yang swasta tadi itu, uang tidak ada mencari uang. Betul. Ini kan semestinya kita nih, kehidupan ini kan kita saling mengisi semestinya, memperlengkapi, karena Tuhan ini kan sudah kasih kita masing-masing itu karunia, talenta, dan masing-masing punya ini ya, jadi harus memperlengkapi. Makanya kita ini namanya bersekutu kan ini kan, jadi kalau semuanya mau kita yang makan juga pasti muntah, seperti itu. Itu kan kasarnya. Lalu sangat tertarik dengan satu pernyataan Ibu tadi ya. Pemerintah dihadir sebagai payung, di bawahnya itu pihak ketiga atau swasta yang pelaku pembangunan tadi. Tetapi ada satu tanda tanya di sana, tanda kutip dan tanda tanya yang harus diperhatikan. Monopoli, kata monopoli tadi ya. Selama ini kita tahu bahwa di NTT juga hampir kata itu berlaku. Ya. Ada pihak-pihak ketiga yang memang dia sepertinya dipersiapkan untuk dia kuasai semacam satu bidang. Oke. Ya. Setiap tahun dari tahun ke tahun hanya dia, hanya dia, hanya dia. Apakah tidak ada pihak lain lagi yang bisa masuk ke situ? Itu yang kata monopoli. Nah, pandangan Ibu seperti apa? Oke. Kalau menurut saya memang saya sudah tahu itu buat di masa-masa yang lalu-lalu seperti itu. Tetapi ini yang tadi saya bilang. Sama juga dengan di program-program yang dijalanin oleh swasta-swasta. Mungkin kalau kita mau ambil contoh satu lah. Mungkin Sophia kali ya. Sophia ini kan sesuatu yang memang kita punya budaya yang bisa kita kembangkan untuk bisa ada kesejahteraan di situ untuk masyarakat ininya. Sementara ini Pak Gubernur ini untuk memulai kan nggak mungkin semuanya diajak untuk memulai ini karena for a start pasti sulit dan itu menjadi pilot project. Pak Gubernur mungkin merangkul 1-2 orang untuk ini supaya bisa buka jalan dulu. Untuk nanti, karena Pak Gubernur paling anti monopoli juga. Saya tahu persis. Setelah udah buka jalan, baru ada anak-anak yang lain beranak. Seperti itu. Tapi kalau intinya di Sophia itu semestinya bukan karena pengusahanya atau memang kita mau bawa keluar. Intinya adalah, saya tahu persis karena kalau di daratan Flores itu saya pergi. Ini ada pastor sama Romo yang bilang bahwa dulu seorang tua saya ini jual ini, sekolahin saya jadi bisa jadi sekarang, begitu loh. Jadi saya merasa itu bukan budaya saja, berarti ternyata memang itu ekonomi harus di situ. Ya. Nah, intinya Pak Gubernur itu adalah bagaimana mengangkat nanti di bawah ini secara tidak lagi namanya sekarang sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet seperti itu. Jadi mau diangkat supaya petaninya lebih sejahtera dan mereka tidak kucing-kucingan kan. Tetapi itu akan secara undang-undang ada aturannya. Hanya boleh produksinya adalah yang mempunyai izin produksi. Tapi yang mempunyai produksi, Pak Gubernur sudah wajibkan. Mereka harus mengambil bahan bakunya adalah dari seluruh tempat yang ada.
petani-petani kita. Itu yang kadang-kadang kita belum apa-apa, kita udah berpikir bahwa itu adalah monopoli atau itu menguntungkan cuma segelintir orang. Kalau Pak Gubernur tuh konsepnya besar sekali, tapi untuk menuju ke sana tahapannya seperti ini. Memang saya akuin karena kesibukan Pak Gubernur, mungkin kadang-kadang terjemahkannya itu tidak mungkin seperti serinci saya seperti ini, gitu loh. Makanya saya berharap bahwa teman-teman semua, apalagi khususnya media, bisa terjemahkannya itu konsep besarnya ini. Karena mohon maaf sekali kadang-kadang kita punya SDM ini kan memikirnya langsung, oh ini tembok, ya udah kita lihatnya langsung ke tembok. Padahal kalau Pak Gubernur tidak, dia lihat sesuatu tembus tembok, bagaimana ini ketembus temboknya itu akan tercapai, tetapi prosesnya begini. Artinya bukan hanya sebatas apa yang kita lihat Pak, tidak, tapi tidak ada yang akan monopoli. Iya. Lalu terkesan proyek di NTT juga ini, artinya kita bicara soal skop NTT dari Senayan, ya, pantauan langsung dari Ibu Mega dari Jakarta, lalu kami sebagai pelaku PS yang tiap saat juga kami hidup dengan masyarakat dan tahu keluhan masyarakat. Ada satu proyek NTT ya yang tadi masih berkaitan langsung dengan tugas pokok Ibu, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Itu di mana tiap tahun diadakan proyek pengadaan kapal, kapal ikan itu dengan perahu ketintingnya itu nilainya miliaran rupiah per tahun, dan itu selalu satu pihak perusahaan, boleh saya katakan PT Putra Unggul Group itu di Kupang, itulah dia yang selalu. Apakah ini yang tadi Ibu katakan monopoli? Apakah ini bukan monopoli atau seperti apa? Oke, kalau khusus untuk situ, saya PT-nya pun sendiri saya belum tahu, baru dengar sekarang, tetapi begini. Saya melihat waktu kemarin di kementerian, waktu pada saya duduk beberapa bulan, program-program dari kementerian itu, dia berdasarkan program-programnya itu adalah dia punya, kasarnya dia bagi rata ke 34 provinsi, kita terima. Nanti kan ya itu, siapa yang memegang proyeknya itu kan gitu. Tapi kalau saya sekarang, saya lebih perjuangkannya adalah, saya menanyakan provinsi dan kabupaten punya programnya apa, tetapi bukan batas di situ. Dinas-dinas ini apakah sudah dapat informasi dari semua di desa-desa ini, keunggulannya apa, kebutuhannya apa, dari situ baru bikin program. Jadi kalau dulu kan top down, saya mau sekarang adalah, saya lagi perjuangan adalah bottoms up. Jadi barang-barang maupun fasilitas apapun yang kita butuhkan itu memang karena sudah kajian dari bawah yang kita butuhkan. Gitu. Setelah itu, otomatis kalau udah dari bawah kajian itu, berarti otomatis sudah dari desanya, bupatinya, provinsinya, baru kita naikin ke kementeriannya. Kalau dari kementeriannya ke sini, kan kita nggak bisa ngatur. Tapi kalau dari bawah ke sini, otomatis langsung terjaga dengan prinsip tidak boleh monopoli. Jadi sistemnya itu harus dirubahnya seperti itu. Ya. Tidak perlu dari atas ke bawah, tetapi harus dari dasar. Karena gini, contoh pertanian, kadang-kadang bagi traktor, padahal kita punya di Sabu misalnya batu-batu, traktor kecil ya kita nggak dapat lah, rusak, akhirnya nggak tercapai tujuannya. Atau mungkin dia kasih kita alat yang besar, kita kan topografi pergunungan misalnya, kita naikin aja nggak bisa, gimana mau pakai, kan gitu. Jadi semestinya kadang-kadang mungkin mereka tidak terlalu memetakan kita punya itu, dan sedangkan kita ini sebetulnya di bawah yang tahu. Makanya di dinas aja saya bilang, izin kepala-kepala dinas, saya tidak mau program itu hanya sekedar dari kita. Saya maunya itu dari bawah, itu apa, baru kita yang kaji dan atur fasilitasnya. Kan seperti itu. Baik pemirsa, sore hari ini dialog sangat-sangat eksklusif lalu sangat panas. Nah, terkait dengan pembangunan ini topik yang sangat menarik, lalu pasti akan dibicarakan dimanapun, selalu saja pasti menarik. Ya. Ibu kita ini seorang aktivis yang hidup dengan masyarakat dan diutus ke pusat untuk memperjuangkan tentang hidup rakyat. Saya akan usahakan. Siap, ya. Untuk itu mohon dukungan masyarakat NTT untuk tetap dukungan doa, dukungan spirit supaya ibu kita ini tetap sehat. Amin. Lalu kedepannya juga pasti NTT yang sementara kita mimpikan besar bahwa harus bangkit menuju kesejahteraan. Itu adalah mimpi kita bersama. Bersama gubernur kita Pak Victor, bersama Pak Yosef, mari kita bergandeng tangan, kita siap untuk bangkit
apa yang kita cita-citakan yang mencapai satu kesejahteraan total di NTT, suatu saat pasti kita akan gapai itu. Atas perhatian, dukungan, tetap saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Sore, terima kasih.